Selamat pagi sahabat-sahabat di dalam Tuhan. Kiranya Tuhan kita Yesus Kristus memberi kita kekuatan, kesehatan, damai sejahtera, dan sukacita yang melimpah. Firman Tuhan pada pagi hari ini dalam kitab Kolose 4 ayat yang ke-6 dikatakan, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Luar biasa, firman Tuhan pagi ini dahsyat sekali. Rasul Paulus beritahu kepada orang-orang kudus yang ada di Kolose bahwa mereka harus memiliki kata-kata yang penuh dengan kasih. Sahabat di dalam Tuhan, ini penting sekali. Artinya kata-kata seorang pelayan, seorang hamba Tuhan, seorang anak Tuhan tidak boleh hambar, tidak boleh kasar, tidak boleh mengikuti apa yang dunia katakan. Dan kadang-kadang kita bisa sedih. Ada hamba-hamba Tuhan, ada pelayan-pelayan Tuhan yang masih kasar, ribut, berantem, dan segala macam. Tapi mari kita mulai bangun kehidupan kita, sehingga kehidupan kita benar-benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Satu hamba Tuhan yang Tuhan urapi, dia berkata bahwa kita harus berkata-kata sesuai dengan apa yang Alkitab katakan. Dan saya sangat setuju. Karena itu sahabat-sahabat di dalam Tuhan, Rasul Paulus mengingatkan orang-orang kudus yang ada di Kolose supaya kata-kata mereka senantiasa tidak hambar, tapi penuh dengan kasih. Kasih agape, kasih Allah yang akan mewarnai kata-kata kita. Kata-kata kita harus kita perbaharui. Mungkin kita masih kasar, mungkin kita selalu berkata-kata kotor, mungkin kita menegur orang tidak memakai etika dan segala macam. Tapi pagi ini Tuhan ingatkan kepada kita, termasuk di tengah-tengah keluarga kita. Ada kata-kata kita yang suka mengutuk anak-anak, ada yang kasar dengan anak-anak, memarahi mereka tanpa batas. Karena itu sahabat di dalam Tuhan, mulai hari ini, mulai pagi ini kita berubah terhadap istri, terhadap suami. Mari kita mulai menggunakan kata-kata yang penuh dengan kasih, kata-kata yang lemah lembut, kata-kata yang penuh dengan kuasa daripada Allah sendiri, yang membangun, yang menguatkan, yang mendorong banyak orang untuk maju di dalam Tuhan. Ada banyak orang mungkin tidak mau percaya karena kata-kata kita kasar, karena mungkin kelakuan kita, perkataan kita tidak membangun kehidupan mereka. Hari ini kita mau berubah dan kita mau memiliki kata-kata yang penuh dengan kasih, yaitu kata-kata yang lemah lembut, kata-kata yang membangun, kata-kata yang mengencourage, dan juga kata-kata yang menghibur. Karena itu sahabat-sahabat di dalam Tuhan, Rasul Paulus, dia tahu benar, dia latar belakang dari orang yang kasar, dari latar belakang orang yang kata-katanya tidak terarah, tapi dia berubah. Dan dia menjadi hamba Tuhan yang luar biasa. Dari biasa melukai orang, sekarang dia banyak dilukai oleh orang, tapi dia tidak pernah membalas. Karena itu sahabat-sahabat di dalam Tuhan, mari kita mulai bangun kehidupan kita, mulai belajar kata-kata kita. Setiap kali saya memberikan konseling kepada pasangan pranikah, selalu saya berkata, pria harus banyak belajar mendengar, wanita harus belajar berkata-kata. Artinya apa? Kata-katanya harus diarahkan dengan baik. Jangan suaminya diomelin terus, jangan suaminya dikasarin terus dengan kata-kata yang tidak baik. Karena itu sahabat di dalam Tuhan, pagi ini kita semua berubah, kita semua mulai menggunakan dan mempergunakan kata-kata yang menguatkan, yang membangun, yang memotivasi, dan menghibur
orang-orang yang bersedih hati. Jadi mulai hari ini kita mau berubah karena firman Tuhan meminta supaya kita memberikan kata-kata yang penuh kasih. Hamba berdoa buat sahabat-sahabat di dalam Tuhan. Kiranya kami Tuhan dipenuhi oleh Roh Kudus sehingga kata-kata kami kata-kata yang penuh dengan kasih. Kami boleh membangun, menghibur dan menguatkan orang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin.